Ya, pemirsa, satu persatu tersangka yang memanipulasi surat tanah keluarga artis Nirina Zubir dijebloskan ke penjara. Total ada 6 orang yang ditetapkan tersangka terkait aset keluarga Nirina senilai 17 miliar rupiah. Polisi terus mengejar pelaku lain yang dipastikan melibatkan mafia tanah. Notaris bernama Erwin Ridwan yang terlibat dalam mafia tanah keluarga aktris Nirina Zubir menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka menyerahkan diri didampingi Ketua Ikatan PPAT. Sebelumnya Erwin 2 kali mangkir diperiksa polisi. Selain Erwin, Subdit Harda Polda Metro Jaya juga telah menjemput paksa notaris bernama Ina Rosaina di salah satu apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara itu, polisi telah mendatangi lokasi-lokasi aset milik keluarga Nirina yang telah diperjualbelikan tersangka utama, mantan asisten rumah tangga Nirina, Riri Hasmita, dan suaminya, Endrianto. Salah satunya di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Ada 2 bangunan di Kelurahan Srengseng. Pertama, rumah 2 lantai di Jalan Musdalifah. Rumah kedua dan ketiga di Jalan Belimbing dan Jalan Musyawarah 3. Kedatangan penyidik untuk memastikan aset yang dirampas sindikat mafia tanah ini tidak dikuasai karena masih dalam proses hukum. Aset lain keluarga Nirina berupa lahan seluas 241 meter persegi di Jalan Raisan RT 7 RW 8, Kelurahan Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di lahan ini berdiri sebuah rumah yang dibeli orang tua Nirina Zubir sekitar 30 tahun lalu. Rumah disekat menjadi 3 bagian untuk disewakan, namun hanya 1 bagian yang ditempati penyewa. Sementara 2 bagian lainnya terbengkalai sejak 3 tahun lalu. Ketua RT setempat Uus Agustino mengatakan pengelolaan rumah diberikan kepada tersangka Riri Hasmita. Riri sendiri tak pernah datang ke rumah ini, sementara uang sewa rumah selalu diambil suami Riri. Setahu saya milik Nirina ya, milik Nirina itu dibeli, yang saya tahu itu pertama oleh orang tuanya. Orang tuanya Nirina beli rumah ini, terusnya setelah beberapa tahun katanya infonya bahwa rumah ini menjadi milik Nirina. Rumah ini kan terbagi dari 3 sekat ya. Polisi membekuk Riri Hasmita bersama suaminya Endrianto yang menjadi pelaku utama penjualan aset-aset keluarga Nirina Zubir. Riri Hasmita mengubah hak kepemilikan 6 sertifikat dengan cara mengganti hak kepemilikan dengan memalsukan hak kuasa. Total kerugian Nirina 17 miliar rupiah. Kedua pelaku menggunakan uang untuk berfoya-foya. Latar belakangnya, motivasinya adalah mencari keuntungan uang. Udah pasti. Dari mana pastinya? Karena dari hasil itu kemudian diuangkan dengan 2 cara, yaitu dijual dan diagunkan atau dijadikan hak tanggungan di bank. Ada 2 klaster. Yang pertama adalah klaster pelakunya, yang kedua adalah klaster notaris. Menjadi tersangka. Sementara Nirina meluapkan kesesalannya kepada tersangka Riri sambil menitikkan air mata. Ya, saudara Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Nirina juga memohon kasus ini segera dituntaskan, termasuk tanah yang telah dijual dan sertifikat tanah yang digadaikan dapat dikembalikan ke keluarganya. Kepala Kantor BPN DKI Jakarta Dwi Budi Martono mengatakan, kasus perampasan aset tak bergerak atau mafia tanah yang dilakukan mantan asisten rumah tangga keluarga Nirina Zubir, Riri Hasmita, telah terdeteksi Badan Pertanahan Nasional sejak 5 tahun silam. Sertifikat tanah sudah dijaminkan ke beberapa bank. Total pinjamannya mencapai 8,4 miliar rupiah dari 6 sertifikat yang digunakan.
Dwi mengungkapkan hak atas tanah keluarga Nirina Zubir yang dipalsukan, dijual, dan digunakan tersangka Riri Hasmita tidak bisa langsung dikembalikan, namun harus menunggu putusan pengadilan. 3 sudah beralih nama, ya. Kemudian ke nama orang, kemudian yang 3 lagi masih atas nama asistennya ini, sama suaminya yang ini. Nah, kemudian dari itu juga ada hak tanggungan di BCA dan di BRI. Nilainya juga tidak kecil, ada yang 5 miliar, ada yang 1,2, ada yang 1,2 lagi. Jadi kita lihat catatannya begitu. Kasus Nirina menambah deret panjang perkara mafia tanah di tanah air. Sebelumnya mantan duta besar dan juga mantan wakil menteri luar negeri Dino Patijalal menjadi korban mafia tanah. 15 orang komplotan mafia tanah menjual tanah milik ibunya seluas 780 meter persegi. Total kerugian yang dialami keluarga Dino mencapai 20 miliar rupiah. Para pelaku telah divonis 2 tahun hingga 4 bulan kurungan. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menuturkan ada indikasi keterlibatan oknum pegawai BPN dalam setiap kasus mafia tanah. Mafia tanah tidak bisa bekerja sendiri jika tidak ada bantuan dari orang dalam BPN. Selain oknum BPN, notaris juga memiliki peran penting praktik mafia tanah. Oknum notaris terkadang melakukan tindakan melanggar prosedur resmi demi mendapatkan keuntungan. Sebagai terlibat bagian dari mafia tanah gitu ya, yang membuat akte jual beli tanpa mengecek lagi pihaknya, tanpa mengecek lagi tanda tangannya, keabsahan tanda tangannya. Nah, itu konteksnya notaris di situ gitu ya kan, dia mengeluarkan akte notaris tanpa tanpa good governance, tanpa tindakan yang seharusnya menurut profesinya dia mengecek dulu gitu, mengecek kebenaran pihak-pihak yang bertransaksi di hadapannya. Kasus mafia tanah menjadi PR besar pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab pengurusan dan pemberian sertifikat gratis yang digagalkan pemerintah ternyata belum mampu memberantas mafia tanah. Karena yang perlu diperbaiki adalah rumitnya birokrasi dan lamanya durasi kepengurusan tanah, serta tidak transparannya informasi permohonan pemindahan hak kepemilikan tanah. Faktor-faktor ini menjadi penyebab utama maraknya praktik mafia tanah di Indonesia.